Mari kita bicara tentang Omnibus Law. Ada 76 undang-undang yang diekstraksi menjadi satu undang-undang. Di beberapa negara sudah dilakukan itu. Di Amerika, bahkan di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan juga di Vietnam, juga di Filipina. Apakah di sana efektif dilakukan? Tentu saja efektif. Oleh karena itu, mengapa investasi di negara kita belakangan ini terasa sudah mulai sedikit? Banyak sekali investor yang berpindah ke Vietnam. Mengapa? Karena di sana regulasinya jauh lebih ringkas dari kita. Bayangkan 76 undang-undang di sini yang menghambat proses itu. Di negara kita tingkat penganggurannya jauh lebih tinggi, terutama pada masa pandemi ini. Di sini tingkat pengangguran kita hampir 6%. Di Vietnam dalam keadaan yang sangat-sangat menyusahkan rakyat ini, di Vietnam tidak sampai 3%. Mengapa? Karena regulasinya jauh lebih ringkas. Dengan adanya Omnibus Law ini adalah lompatan yang sangat revolusif yang hanya dilakukan pada era Jokowi. Sejak zaman kemerdekaan kita tidak pernah punya keberanian untuk melakukan terobosan, meringkas undang-undang, memangkas jumlah undang-undang yang sangat ribet itu. Omnibus Law itu mengekstraksi dan menyimpelkan berbagai undang-undang yang seharusnya dilalui dari meja ke meja. Nah, kita sekarang hanya satu punya undang-undang itu. Mengapa dunia menolak itu? Mengapa kepentingan negara luar juga menolak itu? Melalui kekuatan-kekuatan di negara kita yang ada di dalam. Kita jangan mau dibodohi oleh kepentingan-kepentingan kapital orang lain. Kita hanya ingin mengundang investor untuk masuk supaya kesempatan kerja menjadi lebih luas. Soal perbedaan-perbedaan pandangan dari teman-teman buruh dan sebagainya, itu tentu saja bisa dinegosiasikan. Semua undang-undang adalah negosiasi, bukan dengan penolakan secara anarki. Ini yang harus kita pahami. Anarki ini adalah enklave lain yang berusaha merusak tatanan negara kita. Kita juga percaya bahwa tenaga kerja di negara kita melakukan protes terhadap Omnibus Law menginginkan suatu stabilitas yang sangat-sangat bagus. Bakar-bakaran ini, kerusuhan-kerusuhan ini kita juga tidak percaya dilakukan oleh mahasiswa dan juga tenaga kerja kita. Kita harus punya lompatan jauh ke depan, mempercepat proses kemajuan negara kita. Pemerintahan yang sekarang ini tentu saja 2024 akan berganti. Tapi kalau tidak dimulai hari ini, tidak akan pernah ada orang yang mau memulainya. Karena apa? Karena kekuatan-kekuatan kapital dari luar sejak dulu selalu mendikte kita. SBY 2 periode, tidak berbuat apa-apa. Regulasi ini tetap dibuat carut-marut. Investasi yang ada di negara kita juga tidak berhasil diundang. SBY hanya bisa merawat apa yang ada, tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baru. Intinya adalah Omnibus Law adalah upaya pemerintahan kita saat ini untuk lebih memikirkan rakyatnya. Jangan percaya oleh anjuran-anjuran yang hanya ingin memecah belah kita, baik berbasis agama, politik, budaya, atau apapun. Ingat, uang itu tidak ada agamanya. Tanah air ada tempatnya.